Assalamualaikum sahabat. Pernahkah kalian berada di persimpangan jalan yang sulit, di mana cinta dan tanggung jawab saling bertarung? Hari ini, kita akan masuk ke dalam kisah yang penuh dilema, rahasia, dan perasaan yang terlarang. Seorang wanita, jauh dari keluarga, terjebak dalam cinta yang tak terduga dengan pria yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Apa yang akan ia pilih? Cinta yang datang begitu kuat, atau tanggung jawab yang tak bisa diabaikan? Ikuti perjalanan emosional ini dan temukan jawabannya. Apakah cinta bisa menang melawan segalanya? Ningsih berdiri di depan rumah reot yang usang dan hampir roboh, memandang langit sore yang mulai menggelap. Udara desa terasa lembab, menyelimuti dirinya dengan rasa berat. Pada usia 23 tahun, Ningsih merasa tak punya banyak pilihan. Ibunya yang sakit-sakitan, adiknya yang masih kecil dan tak mampu bekerja, serta hutang yang menumpuk membuatnya merasa terjepit. Setiap hari, wajah-wajah penuh kekhawatiran dari keluarganya menghantuinya. Keputusan besar telah ia buat, pergi merantau, meninggalkan rumah dan segala kenangan di desa kecil itu. Di bandara, Ningsih melangkah dengan hati yang ragu. Teriakan keluarga dan tetangga masih terdengar di telinganya, "Hati-hati di sana, Ningsih. Jangan sampai terlantar." Namun, Ningsih hanya bisa tersenyum canggung. Baginya, Taiwan adalah harapan terakhir. Ia tahu bahwa menjadi seorang tenaga kerja wanita di negeri asing bukanlah hal mudah. Tetapi di balik setiap tetesan air mata yang ia sembunyikan, ada tekad kuat untuk mengubah nasib keluarganya. Ia harus berhasil, tidak ada pilihan lain. Sesampainya di Taiwan, Ningsih disambut oleh agen yang memperkenalkannya kepada Ethan Cheng, seorang pria tampan yang berusia sekitar 35 tahun. Ethan adalah seorang duda yang tinggal bersama putri kecilnya, Mei Ling, di sebuah apartemen mewah. Tugas Ningsih di rumah Ethan adalah merawat Mei Ling, membersihkan rumah, dan membantu kebutuhan sehari-hari. Di luar, dunia baru ini terlihat bersih dan rapi, jauh berbeda dengan kehidupan di kampung halamannya. Namun, dalam hati Ningsih, ia merasa terasing. Bahasa yang tidak ia kuasai, budaya yang sangat berbeda, dan kerinduan yang mendalam pada tanah air membuat setiap harinya terasa berat. Hari pertama bekerja di rumah Ethan, Ningsih merasa canggung. Mei Ling, putri Ethan yang berusia 7 tahun, memandangnya dengan mata besar penuh rasa penasaran. "Siapa kamu?" tanya Mei Ling dengan suara polos. Ningsih tersenyum kaku, berusaha untuk ramah. "Saya Ningsih, kakak yang akan merawat kamu sekarang." Mei Ling hanya mengangguk, namun raut wajahnya masih tampak ragu. Ethan, yang muncul dari balik pintu dengan wajah serius namun ramah, memutuskan ketegangan itu. "Jangan khawatir, Ningsih. Mei Ling hanya butuh waktu untuk terbiasa," katanya sambil tersenyum. Hari-hari awal begitu sulit bagi Ningsih. Ia bekerja tanpa kenal lelah, namun Mei Ling tetap sulit menerima kehadirannya. Anak itu lebih sering bermain sendiri di sudut ruangan, atau memilih duduk diam di meja belajarnya. Namun, Ningsih tidak menyerah. Ia mulai membiasakan diri dengan kebiasaan rumah, dari merapikan mainan Mei Ling hingga memasak makanan khas Taiwan yang pelan-pelan mulai ia pelajari. Tanpa disadari, ia mulai jatuh cinta pada anak kecil itu, yang meskipun diam, memiliki hati yang baik. Namun, ada satu hal yang membuat Ningsih merasa terganggu, Ethan. Setiap kali pria itu datang, Ningsih merasakan sesuatu yang aneh, sebuah ketegangan yang tak bisa ia jelaskan. Ethan tidak banyak berbicara, tetapi setiap tatapannya seakan menusuk jauh ke dalam dirinya. Terkadang, saat mereka berbincang tentang Mei Ling atau hal-hal kecil lainnya, Ningsih merasa ia melihat sebuah kerapuhan di balik mata Ethan yang tajam. Seperti ada beban berat yang ia sembunyikan. Ia seringkali merasa cemas,
terjebak antara ingin mendekatkan diri dengan pria itu dan takut akan batas-batas yang tak boleh dilewati. Malam itu, saat Ethan pulang lebih awal dari biasanya, mereka duduk bersama di meja makan. Mei Ling sudah tertidur, dan rumah sepi kecuali suara dentingan sendok yang terdengar sama. Ethan memandang Ningsih dengan tatapan yang dalam, seolah sedang mencari jawaban atas sesuatu yang tak terucapkan. "Kamu baik-baik saja?" tanya Ethan dengan nada yang lebih hangat dari biasanya. Ningsih terdiam sejenak, tidak tahu harus menjawab apa. "Ya, saya baik-baik saja, Tuan Ethan. Hanya sedikit merindukan rumah," jawabnya dengan suara pelan. Ethan mengangguk, lalu menatapnya lebih lama. Ada keheningan yang aneh antara mereka, sebuah ruang kosong yang perlahan dipenuhi oleh ketegangan. Ningsih merasakan jantungnya berdetak lebih cepat, namun ia segera menenangkan diri. Ia harus tetap profesional. Tugasnya hanya merawat Mei Ling, itu saja. Namun, perasaan yang menggelora di dalam hatinya seakan tidak bisa ia hindari. Dalam diamnya, ia tahu bahwa semuanya akan berubah, namun ia tidak tahu harus siap menghadapi apa. Waktu berjalan begitu cepat di Taiwan, dan Ningsih mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan baru yang penuh tantangan. Setiap hari ia bekerja tanpa lelah, merawat Mei Ling, memasak, dan membersihkan rumah. Namun, meskipun beban kerja semakin berat, ia mulai merasakan kehangatan yang tak terduga. Mei Ling yang dulu canggung kini mulai merasa nyaman di dekatnya. Anak itu mulai tersenyum setiap kali Ningsih mengajaknya berbicara, dan mereka pun mulai berbagi cerita. Ningsih merasa lega, sedikit banyak bisa menggantikan sosok ibu yang tidak bisa selalu ada untuk Mei Ling. Namun, hubungan antara Ningsih dan Ethan semakin rumit. Setiap kali Ethan datang ke rumah, Ningsih merasakan ketegangan yang sulit dijelaskan. Meskipun mereka tidak pernah berbicara banyak, ada keheningan yang selalu terasa penuh makna. Ethan, dengan segala ketampanannya, seakan membawa angin segar yang mengusir rasa kesepian Ningsih. Ia sadar bahwa perasaan itu sangat berbahaya, terlebih karena ia adalah seorang pekerja dan Ethan adalah majikannya. Namun, di balik dinding profesionalisme yang ia coba bangun, benih-benih ketertarikan tumbuh semakin dalam. Suatu malam, setelah makan malam yang tenang, Ethan tiba-tiba mengajak Ningsih berbicara di ruang tamu. Mei Ling sudah tidur, dan rumah kembali sepi. "Kamu tahu, Ningsih," katanya, suara Ethan terdengar lebih rendah dari biasanya. "Aku merasa Mei Ling lebih ceria belakangan ini. Kau punya pengaruh besar padanya." Ningsih tersenyum, merasakan kebanggaan kecil. "Dia anak yang baik, Tuan Ethan. Hanya butuh waktu untuk terbiasa," jawabnya, meskipun di dalam hati, kata-katanya lebih terasa seperti kebohongan. Ia merasa lebih dekat dengan Mei Ling daripada dirinya sendiri. Namun, senyum itu hanya bertahan sebentar. Ethan menghela napas panjang, dan wajahnya terlihat lelah. "Aku tahu pekerjaanmu tidak mudah, Ningsih," lanjutnya. "Aku tidak bisa bayangkan bagaimana rasanya jauh dari rumah, bekerja di tempat yang asing." Ningsih merasakan kelembutan dalam nada suaranya, sesuatu yang berbeda dari pria yang biasa ia lihat. Ada rasa empati di sana, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan kenyamanan yang tak terduga. "Terima kasih, Tuan Ethan. Saya hanya ingin melakukan yang terbaik untuk Mei Ling, dan juga untuk keluarga saya di Indonesia," jawab Ningsih, berusaha menjaga jarak dengan perasaan yang mulai berkembang di hatinya. Ethan mengangguk, lalu menatapnya dengan tatapan yang sulit untuk diartikan. "Aku tahu. Aku bisa melihat betapa kerasnya kamu bekerja," kata Ethan dengan nada yang hampir tak terdengar. "Aku sangat menghargainya." Malam itu, percakapan mereka berhenti di situ, namun kata-kata Ethan terus bergema dalam pikiran Ningsih. Setiap kali mereka bertemu, ada sebuah ketegangan yang tak pernah bisa ia hindari.
Rasanya seperti ada sesuatu yang menarik mereka lebih dekat, tetapi juga ada tembok besar yang menghalangi. Meskipun Ningsih berusaha untuk tidak berpikir lebih jauh, hatinya mulai merindukan perhatian dan kehangatan yang datang begitu alami dari Ethan. Pagi hari berikutnya, Ningsih terbangun dengan perasaan yang tidak biasa. Ia tidak tahu mengapa, tetapi setiap langkahnya terasa lebih ringan, meskipun kenyataannya beban pekerjaan tak berkurang. Ketika ia masuk ke ruang makan, ia mendapati Ethan sudah duduk di meja sambil membaca koran. "Selamat pagi, Tuan Ethan," ucap Ningsih dengan senyum, meskipun ada perasaan canggung yang menempel di dalam dada. Ethan menatapnya, lalu tersenyum tipis. "Pagi, Ningsih. Ada sesuatu yang berbeda darimu hari ini," katanya, lalu menurunkan korannya dan menatapnya lebih dalam. Ningsih merasa wajahnya memerah, namun ia cepat-cepat menundukkan kepala. "Mungkin hanya capek, Tuan." Mereka saling berpandangan, tetapi tidak berkata apa-apa. Pada momen itu, Ningsih merasa seperti ada jalinan tak terlihat antara mereka, sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan majikan dan pekerja. Dan meskipun ia berusaha mengabaikannya, perasaan itu terus hadir dalam setiap interaksi mereka. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata dan senyuman, sesuatu yang ia tak tahu bagaimana menjelaskannya. Hari-hari berlalu, dan kedekatan mereka semakin tak terhindarkan. Ethan mulai mengajak Ningsih berbicara lebih sering, terutama tentang Mei Ling dan masa depannya. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang masa lalu mereka, harapan, dan impian. Dalam percakapan itu, Ningsih mulai melihat sisi lain dari Ethan yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Ia bukan hanya seorang majikan yang tampan, tetapi juga seorang pria yang terluka, dengan beban emosional yang dalam. Ia merasa penasaran, ingin mengetahui lebih banyak, tetapi juga takut jika kedekatan itu justru membuatnya terjebak. Suatu malam, setelah Ningsih menidurkan Mei Ling, ia duduk di teras rumah, menikmati udara malam yang sejuk. Tiba-tiba, Ethan muncul di belakangnya, berdiri diam tanpa mengatakan sepatah kata pun. Ningsih menoleh, dan tatapan mereka bertemu. Ada sesuatu yang berbeda malam itu, sesuatu yang lebih intens, seolah dunia mereka hanya milik mereka berdua. "Aku rasa aku mulai memahami perasaanmu," kata Ethan dengan suara pelan, dan dalam sekejap, dunia terasa berhenti berputar. Perasaan yang telah ia pendam selama ini mulai tumbuh, dan Ningsih tahu bahwa ia tidak bisa lagi mengabaikannya. Namun, apa yang bisa ia lakukan dengan perasaan ini? Ia hanya seorang TKW, dan Ethan adalah majikannya. Semua hal itu menekan hati Ningsih, membuatnya semakin bingung. Apakah ia siap untuk menghadapi cinta yang datang begitu tak terduga? Atau apakah ia akan mempertahankan jarak untuk menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya? Namun, dalam keheningan malam itu, perasaan yang ia rasakan sangat nyata. Dan tak ada yang bisa ia lakukan untuk menghindarinya. Sejak malam itu, perasaan yang terpendam di dalam hati Ningsih semakin sulit untuk disembunyikan. Setiap kali ia berhadapan dengan Ethan, ada ketegangan yang tak pernah ada sebelumnya. Rasanya seperti dunia mereka hanya milik mereka berdua, meskipun kenyataan mengatakan sebaliknya. Ia mencoba untuk tetap menjaga jarak, berusaha sekuat tenaga agar tidak terjerat dalam perasaan yang bisa menghancurkan hidupnya. Tetapi setiap senyum Ethan, setiap tatapan lembutnya, semakin menggoyahkan tekadnya. Pagi itu, Ningsih bangun lebih awal dari biasanya. Ia merasa gelisah, seolah ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang tak bisa ia hindari. Di dapur, ia mempersiapkan sarapan dengan tangan yang sedikit gemetar. Setiap kali ia mendengar langkah Ethan di luar, jantungnya berdebar lebih cepat. Ia berusaha untuk tidak memikirkan perasaan yang semakin kuat itu, tetapi kenyataannya, perasaan itu sudah terlalu besar untuk diabaikan. Ketika Ethan memasuki dapur, mereka saling berpandangan.
Senyum Ethan mengembang tipis, seolah mengetahui kegelisahan yang dirasakan Ningsih. "Ningsih, aku ingin berbicara denganmu," katanya. Suara Ethan terdengar lebih dalam dari biasanya. Ningsih menundukkan wajahnya, mencoba mengatur napas. "Tentu, Tuan Ethan." "Ada apa?" jawabnya dengan suara pelan, berusaha tetap profesional. Ethan menarik kursi dan duduk di hadapannya. "Aku merasa ada sesuatu yang berubah antara kita," katanya perlahan. "Aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini, dan aku rasa kamu juga merasakannya." Ningsih terdiam, hatinya berdegup kencang. Ia ingin menolak, ingin berkata bahwa semua ini salah, tetapi kata-kata itu seakan terhenti di tenggorokannya. Ethan melanjutkan, "Aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi aku tidak bisa membohongi diri sendiri. Aku mulai merasa lebih dari sekadar teman denganmu." Perasaan Ningsih campur aduk. Ia ingin berlari, menjauh dari semua ini, namun hatinya menginginkan yang sebaliknya. "Tuan Ethan, kita tidak bisa seperti ini," katanya dengan suara serak, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. "Kita berasal dari dunia yang berbeda. Kamu adalah majikan saya, dan saya hanya seorang pekerja. Ini tidak benar." Suaranya hampir tidak terdengar, tetapi setiap kata yang diucapkannya penuh dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ethan mendekat, tatapannya penuh dengan keyakinan dan rasa gentar yang mendalam. "Aku tahu, Ningsih. Aku tahu itu salah. Tapi aku tidak bisa membohongi perasaanku. Kamu membuatku merasa hidup kembali, setelah segala kehilangan yang pernah aku alami." Suaranya bergetar, dan Ningsih melihat kesedihan yang mendalam di mata Ethan. "Aku sudah lama tidak merasa seperti ini, dan aku takut jika aku kehilanganmu, meskipun aku tahu kita tidak bisa bersama. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku peduli padamu. Sangat peduli." Ningsih merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Ia ingin berlari, ingin menghindar, tetapi sesuatu di dalam dirinya menahan langkahnya. "Tuan Ethan, kita tidak bisa," suara Ningsih hampir tak terdengar, dan di saat yang sama, tatapan mereka semakin dalam, semakin penuh dengan perasaan yang tak terucapkan. Tanpa sadar, keduanya semakin dekat. Ethan perlahan meraih tangan Ningsih, dan jantung Ningsih berdegup sangat kencang, seolah seluruh tubuhnya dipenuhi dengan rasa takut dan keinginan yang bercampur aduk. "Aku tahu ini sulit, Ningsih," kata Ethan dengan lembut, "tapi aku tidak bisa terus hidup dalam kesendirian. Aku ingin ada seseorang yang mengerti aku, dan kamu adalah orang yang bisa itu." Tanpa pikir panjang, Ethan menarik Ningsih ke dalam pelukannya, dan untuk pertama kalinya, Ningsih merasa ada rasa aman yang ia rindukan sejak lama. Sebuah perasaan yang hangat dan penuh kasih, meskipun ia tahu ini adalah jalan yang penuh dengan risiko. Namun, ketika tubuh mereka bersatu dalam pelukan itu, perasaan bersalah langsung menghantui Ningsih. Ia menarik diri, dan matanya mulai berembun dengan air mata yang tak bisa ia tahan lagi. "Tuan Ethan, saya tidak bisa seperti ini," ucapnya terbata-bata, suaranya penuh penyesalan. "Saya tidak bisa merusak hidup kita semua. Ini tidak benar." Ethan menatapnya dengan mata yang penuh kesedihan. "Aku mengerti," jawabnya perlahan, meskipun ada keraguan yang jelas di wajahnya. "Aku tidak ingin memaksakanmu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada jika kamu membutuhkan aku." Namun, meskipun kata-kata itu keluar dari bibirnya, ada rasa kosong yang besar dalam hatinya. Ia merasa seperti baru saja kehilangan sesuatu yang sangat penting. Beberapa hari setelah percakapan itu, Ningsih berusaha untuk menghindari Ethan sebanyak mungkin. Ia berfokus pada pekerjaan, merawat Meling, dan menjaga jarak dari majikannya. Namun, perasaan itu tidak bisa hilang. Setiap kali Ethan berada di dekatnya, Ningsih merasa jantungnya berdebar kencang,
dan pikirannya selalu teralihkan padanya. Meskipun ia berusaha keras untuk menjaga sikap profesional, kenyataan bahwa mereka berdua terjebak dalam perasaan yang tak bisa dihindari membuatnya semakin bingung. Pada suatu malam, setelah Mei Ling tidur, Ningsih duduk sendiri di ruang tamu, merenung dalam kegelapan. Ia merasa terjebak dalam labirin perasaan yang tak tahu jalan keluarnya. Ketika ia sedang tenggelam dalam pikirannya, Ethan datang dan duduk di sampingnya. Tidak ada kata-kata, hanya keheningan yang mengisi ruang di antara mereka. Ningsih merasa kehadiran Ethan lebih kuat daripada sebelumnya, dan hatinya terasa semakin lemah. Ethan memandangnya dengan tatapan penuh harapan, seolah menunggu keputusan yang akan mengubah hidup mereka berdua. "Ningsih," katanya pelan, "aku tahu kita tidak bisa begitu saja melupakan apa yang kita rasakan. Aku ingin kita bisa mencoba, meskipun itu berarti kita harus berjuang melawan dunia." Ningsih menatapnya dengan air mata yang mulai menetes. Ia ingin berkata sesuatu, tetapi kata-kata itu terhenti di tenggorokannya. Akhirnya, ia hanya bisa mengangguk. Meskipun ia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Di malam yang penuh kebimbangan itu, keduanya hanya duduk bersama dalam diam. Tidak ada janji, tidak ada kepastian. Namun, hati mereka berbicara dengan cara yang tak terucapkan. Perasaan mereka, yang semula tersembunyi, kini mulai muncul ke permukaan, dan meskipun penuh dengan kesulitan, Ningsih tahu bahwa tak ada jalan yang mudah untuk menghindari cinta yang tak terduga ini. Hari-hari setelah percakapan malam itu berjalan dengan lambat, seperti waktu yang mengalir tanpa arah. Ningsih merasa semakin terjebak dalam perasaan yang bergejolak di dalam dirinya. Meskipun ia berusaha menjaga jarak dari Ethan, kenyataannya, setiap detik bersamanya terasa semakin sulit untuk dilepaskan. Perasaan cinta yang ia coba sembunyikan terus berkembang, membesar menjadi sesuatu yang tak bisa ditahan. Ia tahu betul bahwa ia harus memilih antara menghancurkan semuanya atau melanjutkan hubungan ini meskipun penuh risiko. Ethan tidak pernah berhenti menunjukkan perhatian dan kebaikannya. Setiap kali mereka bertemu, ada sesuatu yang mengikat mereka lebih kuat dari sebelumnya. Hanya dalam beberapa minggu, hubungan mereka semakin mendalam, meskipun tak pernah diucapkan dengan kata-kata. Ethan terus berbicara dengan Ningsih tentang masa depan, tentang keinginan untuk memulai sesuatu yang baru bersama, sementara Ningsih merasa semakin cemas. Bagaimana mungkin ia bisa menerima cinta dari seorang pria yang begitu berbeda dengannya? Dan bagaimana mungkin ia bisa meninggalkan keluarga di kampung halaman hanya untuk mengejar cinta yang berisiko besar? Namun, perasaan itu semakin tidak bisa dibendung. Pada suatu sore, saat Ethan pulang lebih awal dari pekerjaannya, ia menemukan Ningsih duduk di balkon, menatap keluar dengan tatapan kosong. Ethan berdiri di sampingnya, diam sejenak, sebelum akhirnya berkata, "Ningsih, aku tahu perasaan kita tidak bisa ditahan lagi. Aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak akan memaksakan apapun padamu. Tetapi aku sudah memutuskan. Aku ingin bersamamu, entah apapun konsekuensinya." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar, membuat Ningsih terdiam sejenak. Hatinya berdebar kencang, kebingungannya semakin dalam. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi bibirnya terasa terkunci. "Tuan Ethan, saya," suaranya tersendat, mencoba mengumpulkan kekuatan untuk berkata sesuatu yang benar. "Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya tidak tahu apakah saya bisa." Ningsih menundukkan kepala, merasa terhimpit oleh beban keputusan yang harus ia buat. Ethan mendekat, menyentuh bahunya dengan lembut. "Jangan merasa terpaksa, Ningsih. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku peduli padamu. Jika kamu siap, aku akan menunggumu. Tidak ada yang memaksamu." Kata-kata itu seolah memberi sedikit kelegaan, namun Ningsih masih terhimpit oleh rasa bersalah yang mendalam.
Ia tahu bahwa ini adalah jalur yang penuh dengan resiko. Jika hubungan ini terungkap, ia akan dihancurkan. Tidak hanya oleh masyarakat, tetapi oleh keluarganya sendiri yang mengandalkannya. Namun, dalam malam yang sunyi itu, Ningsih merasa bahwa ia tidak bisa menahan dirinya lagi. Ia berbalik menghadap Ethan, matanya basah dengan air mata yang mulai menetes. "Tuan Ethan, saya juga merasa sama. Tapi saya takut akan semuanya. Saya takut kalau kita salah, saya takut kalau ini akan merusak segalanya." Suaranya penuh dengan keraguan, tetapi juga ada perasaan yang tulus di dalamnya. "Saya takut kehilangan Anda, dan saya takut kalau ini hanya akan membuat saya semakin tersesat." Ethan mengangkat dagu Ningsih dengan lembut, memandangnya dengan tatapan penuh kasih sayang. "Kita akan menjalani ini bersama-sama, Ningsih. Aku tidak ingin kamu merasa sendirian. Apapun yang terjadi, aku akan ada di sisimu." Perasaan Ningsih semakin kacau. Ia ingin melangkah maju, tetapi ketakutan dan keraguan mengikatnya. Namun, dalam pelukan Ethan yang hangat, ia merasa ada sedikit kenyamanan, meskipun hanya sementara. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan kebimbangan dan ketakutan yang tak bisa terungkapkan. Ningsih merasa seolah ada dua dunia yang menariknya ke arah yang berbeda. Di satu sisi, ada Ethan yang memberinya harapan dan cinta yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di sisi lain, ada keluarga yang menunggunya di Indonesia, yang berharap dia kembali membawa keberuntungan. Ningsih merasa terhimpit, seolah ia harus memilih antara dua dunia yang sangat berbeda. Bagaimana jika cinta ini menghancurkan semua yang telah ia bangun? Apakah ia siap kehilangan segalanya demi perasaan yang belum tentu bisa bertahan? Pada malam yang gelap, Ningsih memutuskan untuk pergi berjalan-jalan di taman dekat apartemen. Ia ingin berpikir jernih, mencoba mengatur pikirannya. Saat ia duduk di bangku taman, ia menatap bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit malam. Tiba-tiba, Ethan muncul di sampingnya, duduk diam tanpa berkata apa-apa. Ningsih menoleh, dan tanpa kata, mereka saling memandang. Seperti ada pemahaman yang tak perlu diungkapkan, seolah mereka berdua tahu bahwa keputusan besar sedang menunggu. "Apapun yang kamu putuskan, aku akan mendukungmu," kata Ethan dengan suara lembut, penuh harapan. Ningsih menundukkan kepala, merasa terhimpit oleh segala perasaan yang datang begitu mendalam. Ia tahu bahwa ia harus memilih dengan hati, tetapi untuk pertama kalinya, ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Setiap keputusan seakan membawa mereka ke dalam jurang yang lebih dalam, dan Ningsih merasa semakin tenggelam dalam kebingungannya. Namun, dalam kedalaman hatinya, ia tahu bahwa jalan mereka berdua sudah mulai terjalin, dan tidak ada lagi jalan mundur. Malam itu, saat Ningsih kembali ke apartemen, ia duduk termenung di kamarnya. Hatinya penuh dengan ketakutan, tetapi juga penuh dengan harapan yang tak terucapkan. Ethan adalah pria yang baik, dan ia mulai menyadari bahwa perasaannya lebih dari sekadar rasa simpati. Namun, ia juga tahu bahwa tidak ada jaminan dalam hidup ini. Apa yang harus ia lakukan? Untuk pertama kalinya, Ningsih merasa bahwa cinta bukan hanya tentang mengikuti perasaan, tetapi juga tentang menghadapi kenyataan yang keras. Namun, apakah ia siap untuk menerima kenyataan yang akan datang? Waktu terus berjalan, dan Ningsih merasa seolah berada di ujung jurang yang tak bisa dia hindari. Setiap detik yang berlalu semakin membawa dirinya lebih dekat pada kenyataan yang menakutkan. Perasaan cinta yang tumbuh antara dia dan Ethan tidak lagi bisa disangkal, namun setiap perasaan itu membawa beban yang semakin berat. Ia terjebak dalam dilema yang tak kunjung berakhir, antara rasa cinta yang begitu besar, dan tanggung jawabnya sebagai seorang pekerja, seorang wanita yang harus mempertahankan martabatnya dan keluarga di tanah air. Ethan semakin menunjukkan perhatiannya, semakin sering menanyakan tentang masa depan mereka,
berharap bahwa keputusan Ningsih akan membawanya ke arah yang sama. "Ningsih," katanya pada suatu malam, "aku tahu kita berdua menghadapi banyak hal, tetapi aku tidak ingin menyerah pada perasaan ini. Aku ingin bersama kamu. Tidak peduli apa yang terjadi." Ningsih menatapnya dengan hati yang semakin ragu. Kata-kata Ethan begitu tulus, namun ia tidak bisa melupakan kenyataan pahit. Apa yang akan terjadi jika hubungan mereka diketahui oleh dunia? Akankah dia menghancurkan hidupnya dan hidup keluarga yang ia cintai? Ketakutan itu semakin menggigit hatinya. "Tuan Ethan, saya ingin sekali bisa mengatakan iya," jawabnya dengan suara bergetar, "tapi saya takut. Saya takut semua ini akan merusak semuanya. Kita berasal dari dunia yang berbeda." Ethan hanya memandangnya, namun ada ketegasan di dalam tatapannya. "Aku tidak peduli tentang dunia yang berbeda, Ningsih. Aku peduli padamu. Aku tahu kita harus melawan banyak hal, tetapi aku siap berjuang bersama-sama." Suara Ethan terdengar penuh keyakinan, namun di dalam hatinya, Ningsih merasakan kekosongan yang semakin besar. "Tapi kita tidak bisa menghindari kenyataan," gumamnya pelan, hampir tak terdengar. "Saya hanya seorang TKW. Bagaimana bisa hubungan ini berjalan?" Keheningan menyelimuti mereka berdua. Ethan menarik napas dalam-dalam dan duduk di samping Ningsih, meraih tangannya dengan lembut. "Aku tahu ini sulit, lebih sulit dari apapun yang pernah kita hadapi. Tapi kita bisa memulai sesuatu yang baru, Ningsih. Aku ingin kamu mempercayakan hidupmu padaku." Kata-kata itu seperti pedang yang menusuk, membuat Ningsih semakin bingung dengan hatinya. Cinta, harapan, dan ketakutan bergelut di dalam dirinya. Apa yang harus ia pilih? Apakah ia harus menyerah pada cinta yang datang begitu tak terduga, atau tetap berdiri teguh pada tanggung jawabnya? Malam itu, Ningsih memutuskan untuk mengambil waktu untuk dirinya sendiri. Ia berjalan keluar rumah, menatap langit yang gelap. Bintang-bintang di atas sana seolah memberinya sedikit harapan. "Aku harus memikirkan keluarga saya," bisiknya pada dirinya sendiri. "Saya tidak bisa mengecewakan mereka." Namun, suara kecil di dalam hatinya mulai berbisik, bahwa mungkin inilah jalan yang harus ia pilih, bahwa mungkin ini adalah takdir yang menuntunnya untuk memilih cinta, meskipun itu berarti meninggalkan segala yang sudah ia kenal. Pada pagi hari berikutnya, Ningsih berdiri di depan Ethan, matanya berkaca-kaca, tetapi penuh dengan ketegasan. "Tuan Ethan," ia memulai, suara hatinya bergetar, "saya sudah memikirkan semuanya. Saya tidak bisa memilih cinta ini. Tidak sekarang." Kata-katanya terasa seperti pisau yang mengiris hati, dan meskipun hatinya ingin berteriak, ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang harus diambil. "Saya tidak bisa merusak hidup kita semua, terutama keluarga saya. Saya tidak bisa mengkhianati mereka." Ethan tampak terdiam, namun rasa sakit terlihat jelas di wajahnya. "Aku mengerti," jawabnya dengan suara serak, meskipun hatinya hancur. "Aku tidak akan memaksamu, Ningsih. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu." Suaranya terdengar lemah, dan tatapan mereka berdua penuh dengan kesedihan yang tak terucapkan. Ada air mata di mata Ningsih, namun ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang benar, meskipun itu sangat sulit. Namun, di dalam hati Ningsih, ada rasa yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu ia harus pergi, tapi perasaan yang tumbuh di dalam dirinya terhadap Ethan tetap ada. Ia melangkah mundur, meninggalkan apartemen itu, meskipun perasaan cinta itu tidak pernah benar-benar hilang. Ketika ia berada di depan pintu, ia berhenti sejenak dan menoleh untuk melihat Ethan sekali lagi. "Terima kasih, Tuan Ethan," katanya pelan, hampir tak terdengar. "Terima kasih sudah menjadi bagian dari hidup saya." Saat pintu itu tertutup di belakangnya,
Ningsih merasakan seolah seluruh dunia membebaninya. Ia tahu bahwa ia telah memilih jalan yang penuh dengan kesulitan, tetapi ia juga tahu bahwa keputusan ini adalah yang terbaik. Ketika ia melangkah pergi, ia membawa cintanya yang tak terucapkan, namun juga membawa harapan akan masa depan yang lebih baik. Cinta itu tidak selalu tentang bersama, tetapi kadang-kadang, cinta yang terbesar adalah melepaskan. Meskipun jalan yang ia pilih penuh dengan air mata, Ningsih merasa ada kedamaian dalam hatinya. Keputusan itu mungkin akan menghantui sepanjang hidupnya, tetapi ia tahu bahwa ia telah memilih untuk melindungi apa yang paling penting bagi dirinya, keluarganya dan martabatnya. Di Taiwan, cinta mungkin tidak menemukan jalan, tetapi Ningsih telah menemukan kekuatan untuk melanjutkan hidupnya dengan harapan baru.